Base-nya gue tinggal di Monaco. Bawa mobil-mobil tua yang keren. Terus habis itu gue ngantri anak-anak gue sekolah. Terus nyiapin sarapan pagi buat suami gue. Ya gitu deh. Itu yang penting pelupanya dihilangin dah kata gue mah. Lu lihat nih, gue tahu loh. Siapa ini? Kata dia, siapa? Ya bakal berpikir ini worth it atau enggak untuk gue jalanin gitu sih. Gue punya pertanyaan buat lo kalau punya perasaan ke seseorang, lo lebih pakai logika apa pakai hati? Jika dilihat dari kehidupan kamu sekarang, kira-kira bakal jadi apa kamu ketika nanti tua? Jadi kaya, keren. Jadi kaya, keren. Punya rumah di Itali, di iya, Swiss, betul, di Singapura. Betul. Terus habis itu yang halamannya gede, yang Betul. hari-hari gue tuh cuma duduk, ngopi. Terus habis itu gue tinggal di, base-nya gue tinggal di Monaco. Bawa mobil-mobil tua yang keren. Terus habis itu gue ngantri anak-anak gue sekolah. Terus nyiapin sarapan pagi buat suami gue. Ya gitu deh. Ya, Very sama, healthy and wealthy life. Kita kasih dulu. Iya sama lah gue gitu-gitu juga. Iya kan? Gue yang penting apa? Nggak, cita-cita kita jadi apa? damai. Trophy wife. Kebiasaan jelek salah satu teman kamu yang pengen kamu rubah. Kalau gue, ini teman kita bukan cuma Vio doang kan? Boleh kan? Kalau gue, Nggak, gue dulu, baru nanti. oh yaudah. Kalau dia, kebiasaan jelek yang pengen gue rubah dari diri dia adalah pelupanya dia. Menurut gue, kalau dia nggak pelupa itu bakal merubah seluruh hidupnya. Gila emang hidup gue sekarang kenapa? Karena dia tuh, bayangin deh, lo lagi jalan ya. Jadi kita lagi jalan. Gue ingat banget. Terus ATM dia ketinggalan di tray food court. Gue udah kan bingung ya, kita cari kesana kesini. Terus dia bilang, di mana ya? Kayaknya ketinggalan di tray food court. Bener dong, akhirnya terus habis itu mas-mas OB-nya. Awalnya mas-mas OB-nya ini dijutekin sama dia gara-gara masnya tuh senyum-senyum ke arah kita. Terus habis itu dia kayak suspicious lah, dia kayak agak kesel gitu. Ternyata dia yang nemuin. Ya gue sih karena dia kayak gitu senyum-senyum gak jelas kan gak? Iya. Maksudnya ini ya konteksnya bukan senyum-senyum yang kayak dia ramah, tapi yang gitu. yang kayak kurang menyenangkan lah gitu. Terus habis itu ternyata pas kita naik dia yang nemuin ATM-nya dia. Terus habis itu kita kayak ya makasih ya mas gitu kan apa segala macam. Terus kata dia masa langsung ngasih karena memang tahu kayak itu punya dia gitu. Kalau gue sih itu yang penting pelupanya dihilangin dah kata gue mah. Gue Itu pasti ada banget. iya ada, tapi gue gak tau sih gue apa ya. Ya palingnya ya untuk sejauh ini ya Gue tuh terlalu seperti gila loh. Enggak sih, sejauh ini ya sama kayak yang tadi gue omongin cuma dry text aja. Gue bener-bener sebel banget kalau misalnya dia suka dry text gue banget. gue semalam cuma ngomong oke sama dia dibilang gini oke ya tolong. Iya gue tuh selalu dia jawab gue bilang oke, gue bilang kayak gitu. Tapi tetap aja kembali ke setelan awal. Jadi gue kayak oh ya udahlah, gue yang mengerti aja sekarang. Karena kadang tuh gue gak punya waktu untuk Nani? Gila, tapi besar lo gak punya waktu balas tambahin aja gak bisa lo. Oh Gue tuh suka typo, gue bener-bener tipikal orang yang suka typo soalnya. Jadi ya gitu deh. Cuma tambahin aja tuh susah banget guys. Gue udah bener-bener ngingetin berkali-kali tapi dia tetap gak bisa. Gue mungkin dry text ya, tapi gue gak sampai di tahap ok juga. Jadi buat kalian, jangan ya jawab chat orang tuh cuma ok doang. Tapi gue gak pernah bilang ada cuma ade doang. Enggak ya, gue gak kayak Bang Rame. Sama aja Kil, itu ok sama ade itu sama aja. Oke, itu all correct. Ya tapi tetap aja oke tuh kayak lebih agak panjang sedikit lah daripada ok doang. Gue pengen rubah dia dry text ya guys. Iya. Sama satu lagi. Dia suka kirim gue video gak jelas, gue capek banget sumpah. Gue tuh sampai kayak, lu tau gak sih? Gue enggak, emaknya sama anaknya sama. Gue tuh sampai yang capek, gue gak tahu harus ngerespon video yang mana lagi. Saking banyaknya video yang dia kirim ke gue. Gue sampai udah di titik, karena kan gue suka gak enak ya kalau gue gak bales gitu loh. Gue gak respon per video yang dia kirim. Tapi lama-lama gak ngotak banyaknya. Kayak, Lo tau Ica Celo gak? iya. Random banget. Kemarin gue lagi di masjid.
Kalian tau Ica Celo gak sih guys? Jadi gue lagi tidur di masjid, tiba-tiba dia dari ujung jalan nyamperin gue, terus dia tiduran di sebelah gue, terus dia begini, "Vi, lu tau gak Ica Celo?" Nih guys, kalian kalau mau tahu Ica Celo di sini ya. Ting. Nah, Nah, dicari. Sumpah gue lagi suka banget. Dia tuh kayak bukan kocak, jogetnya tuh kelihatan asik gitu. Iya. Vibes-nya tuh kayak Seru ya, seru ya. gitu banget. Gue suka banget sumpah. Ica Celo, love you Ica Celo. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu. Oke, guys. Kalau kamu mergokin pacar teman kamu selingkuh, apa yang kamu lakuin? Gue labrak ceweknya. Kalau kamu mergokin pacar teman kamu. Jadi gue punya pacar misal. Apa sih lu punya teman? Apa Lu punya sih? pacar? Iya, misalnya nih, gue mergokin pacar lu selingkuh. Oh iya. Apa yang bakal gue lakuin? Kalau gue jambak cowoknya. Lu jambak. Tapi kalau misalnya ceweknya tahu, juga nih cewek yang selingkuhan ini tahu dan masih mau jadi selingkuhan, gue jambak juga ceweknya. Udah gue jambak. Oke. Kalau gue sih nggak sih, gue bakalan lewat nih di depan pacar temen gue ini. Gue kayak Fargo yang ngapain lu Fargo? Aneh banget tiba-tiba. Sambil gini. Cuma halu-haluan gue aja sih. Gue bakalan cari fotonya temen gue sama pacarnya, terus gue samperin nih pacarnya yang sama selingkuhannya. Woi, gue gituin. Lu lihat nih, buta lo. Siapa ini? Kata dia, siapa? Nggak sih, gue gak bakal sebut tahu juga, tapi Kayaknya gue bakal ngelakuin itu deh. Mungkin either gue nggak akan se-harassment itu untuk ngejambak si cowok. Maksudnya gue pasti bakal langsung konfrontasi kayak, lo ngapain ini, ada apa ini, kenapa bisa begini gitu kan. Ya kita bakal mergokin sih. Iya. Jatuhnya ya nggak sih? Tapi karena gue selalu sama teman gue yang ada pacarnya selingkuh ini, jadi kita mergokinnya bareng. Seru. Apa reaksi kamu kalau pacar kamu bilang dia suka sama sahabat kamu? Reaksi gue bakal gimana ya? Mungkin pertama gue akan nanya alasannya kenapa. Terus Kedua, ya memutuskan lo mau lanjutin sama gue, lo mau stop perasaannya atau lo lanjut sama cewek itu. Misalnya lo pisah sama gue, putus sama gue, terus lo lanjut sama cewek itu. Tapi kalau sahabat lo. Iya, tapi kan belum tentu sahabat gue mau. Ya enggak? Tapi lo bakal marah nggak sama cowoknya? Sama nih cowok? Mungkin lebih ke kecewa kali ya. Ya enggak? Mungkin ada marah sedikit. Tapi gue sih akan lebih banyak rasa kecewanya. Tadi ini pacar kan? Iya, pacar. Pacar gue pacar gue suka sama lo gitu. Tapi kan gue nggak tahu teman gue suka juga nggak sama si cowok ini. Tapi kayak gue kalau udah kayak gitu agak susah untuk mengembalikan keadaan seperti semula karena pasti bakal banyak yang kurang gitu loh. Nggak sih? Gue udah gak kasih pilihan buat gue, lo pilih gue atau dia enggak. Kalau misalnya lo udah emang lo bilang lo confess kalau misalnya lo suka sama sahabat gue, oh ya udah, lo cabut aja. Lo mending ya udah, lo sama dia. Gue bakalan cabut aja sih, gue gak bakal kasih pilihan ke dia. Entah sahabat gue mau atau enggak itu bukan urusan dia. Kalau emang sahabat gue nggak mau, gue sangat amat respect dengan sahabat gue. Tapi kalau misalnya emang dianya mau, oh ya udah berarti gue cukup tahu. Berarti gue bersyukur gue dijauhkan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena sejujurnya gue tuh lebih kecewa kalau pacar tuh kan masih bisa kayak oke, let it go gitu-gitu. Karena kan memang dari awal ada perasaan yang lain gitu loh. Maksudnya memang ada perasaan yang lebih dibanding cuma sekedar teman. Tapi kalau teman, menurut gue ikatannya tuh bukan lebih dari pacar, cuma saya ikatan kayak ke teman sama ke pacar tuh kan beda. Jadi kalau teman kan lebih yang kayak sahabat, saudara. Kalau pacar kan memang yang kayak pasangan ini gitu loh. Gue akan lebih kecewa ketika teman gue ini jadi pertemanannya jadi putus cuma gara-gara cowok. Gue akan lebih sedih itunya ya dibanding gue kehilangan cowok. Nah, gue juga lumayan sedih sih akan hal itu. Apalagi buat teman-teman yang gue anggap bener-bener dia deket banget gitu. Iya, benar. Karena emang sebenarnya kayak temen kita tuh banyak banget ya nggak sih? Iya. Tapi yang bener-bener bisa ngerti pertemanan di antara satu sama lain tuh bener-bener terbatas banget.
Jadi ya udah. Gue sih gue bakalan pacar gue bilang dia suka sama sahabat gue. Pergi deh lo. Pergi Leo. Dia soalnya kayak orangnya bukan gampang let it go. Lo gampang memutuskan seseorang ya kan. Tapi let it go-nya kan pasti ada proses gitu loh. Karena gue gak gampang juga sih sebenarnya. Gue bakalan kalau cewek namanya tetap cewek kayak bakal tetap main perasaan juga kan. Iya benar. Tapi benar. secara nggak langsung berjalannya waktu logik gue juga berjalan kayak gue bakal mikir kalau gue ngelakuin ini, kalau gue terusin sama dia, kedepannya gue bakalan gimana, gue bakal mempertimbangkan itu semua dan menurut gue kayak bakal berpikir ini worth it atau enggak untuk gue jalanin gitu sih. Gue punya pertanyaan buat lo kalau punya perasaan ke seseorang lo lebih pakai logika apa pakai hati? Dua-duanya sih sebenarnya. Sometimes gue tuh lebih ngerasa gue logik ya, tapi gak dipungkirin perasaan gue tuh juga lebih besar menutup besar akan hal itu. Apalagi kalau gue udah sayang sama orang ya, gue kayak cinta goblok gitu loh, ngerti gak sih? Iya gak sih? Lu juga gak? Hah? Gue iya aja. Iya, tapi dulu iya, tapi sekarang gue enggak. Maksudnya bukan itu ya, cuma gue lebih memikirkan kayak ketika kayak misalnya gue punya perasaan sama seseorang, gue pasti akan memikirkan kayak gini. Kedepannya ngerti gak sih, gue kayak oke, kedepannya bakal seperti ini. Coincidence-nya begini. Coincidence lagi. Apa namanya? Konsekuensinya. Konsekuensi, iya kok coincidence. Konsekuensinya bakal seperti ini. Dan apakah orang ini menyukai gue balik? Misalnya kan perasaan tuh yang paling general perasaan suka gitu. Misalnya gue punya perasaan suka sama orang, gue pasti mikir gue suka sama nih orang. Kira-kira orang ini suka nggak sama gue? Karena secara gue kayak lihat nih orang begini gitu loh. Jadi gue akan menggunakan logika gue terlebih dulu baru hati. Ya sih betul, itu betul. Gue juga bakalan, ya benar beda sih guys. Kalau misalnya emang kayak baru awal gue juga bakal tetap logik kayak ini worth it atau enggak untuk jalanin ke depannya gimana. Tapi kalau misalnya emang berjalannya waktu itu udah main perasaan sih pasti. Benar, karena pasti dari logika pasti bakalan langsung ke hati. Anjay! Itu kata-kata Om Denny. Iya. Oke guys, segitu aja games kita hari ini. Cukup seru pembahasannya, sebenarnya ini masih banyak tapi kayak durasinya gak ada. Nanti kalau misalnya kalian suka sama konten ini, komen di bawah. Kita bakal di talk lagi sama teman-teman yang lain juga. Segitu dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow dan subscribe Instagram dan YouTube saya sini. Oke, bye-bye. Bye.